bagaimana mindset ini berdampak pada instansi. Nah, berarti ada kemampuan ya, inovasi dan juga adaptif, ya, beradaptasi. Kita ingat bahwa sesuatu yang bisa terus berkesinambungan itu bukan yang paling kuat, tetapi yang adaptable, yang bisa beradaptasi. Dan growth mindset ini, ya, mindset yang berkembang ini akan mendorong kita, mendorong proses yang kita miliki untuk mau mencoba, belajar, terus kemudian melihat suatu kegagalan itu bukan suatu menjadi putus asa. Terus kemudian dengan perubahan regulasi sekarang itu harus bisa beradaptasi, bisa sesuaikan. Sementara kalau yang di fixed mindset kecenderungannya apa? Ya cara lama. Terus kemudian cenderung takut berubah, hanya ya diam-diam saja. Nah, yang lain sudah lari, ya seperti yang saat ini berbicara sudah berapa tahun, sampai 10 tahun lebih ya. Kalau masih menggunakan cara lama ya akan bertahan. Oke, lanjut. Nah, yang kedua, dampak untuk arah instansi apa? Di situ ada decision making. Nah, sebagai leaders, kita akan menentukan, kita punya risiko, bagaimana mitigasinya, kita punya tujuan, harus bisa kita breakdown tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Terus kemudian yang terlebih penting lagi dalam kita pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin ketika menghadapi krisis. Nah, kalau landai-landai saja ya semua orang bisa lah kan gitu. Tapi kan dalam kehidupan tidak mungkin semuanya berjalan landai. Mesti ada hal-hal problematika di situ. Maka kepiawaian dalam pemimpin dan mindset seorang pemimpin ini penting untuk bisa membawa kapal itu bisa berlayar dengan baik. Berikutnya, nah, menciptakan budaya mutu. Karena dengan growth mindset ini, sebagai seorang pemimpin atau owner itu bisa menciptakan budaya, ayo berkolaborasi, jangan menganggap pekerjaan sendiri-sendiri, terus terbuka ide-ide baru. Fokusnya itu pada pengembangan, ya arahnya itu kita berpikir positif, bagaimana kita bisa kolaborasi dan menguatkan satu dengan yang lain. Sementara kalau yang fixed mindset, ya budayanya tidak sehat, belum tertutup dan menyalahkan gitu. Terus performan karyawan itu akan berdampak. Dengan growth mindset ini orientasinya adalah orientasi pengembang. Kita lebih sering berdiskusi, lebih sering untuk mencari solusi, yang menumbuhkan inisiatif. Ya, walaupun sebenarnya kita tahu, oh ini nanti begini, tetapi kita harus mancing supaya inisiatif itu muncul, untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. Ya, ibarat kalau kita main tenis bareng itu, kalau musuh kita pinter, ya kita bisa menggunakan kemampuan kita yang maksimum. Sementara kalau musuh kita atau partner kita itu sedang, ya kita harus imbangi. Jangan kita lebih tinggi kemampuan kita terus kita menyerang terus, ya. Jadi ada kesempatan untuk membangun kinerja karyawan itu menjadi baik. Oke, lanjut. Yang kompetitif, Daya kompetitif ini akan menjadi lebih lincah untuk dalam suatu instansi itu akan berinovasi, kompetitif, dan menjadikan tantangan ini sebuah peluang, bukan suatu ancaman. Nah, seperti ini memang tidak bisa kelihatan langsung bahwa ini tantangan, ini menjadi peluang kita. Enggak, jadi itu memang harus dicari, sedangkan itu harus digali sehingga kita mempunyai cara-cara yang strategik sehingga untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Oke, lanjut. Masih ada waktu ya Bu Yani? Oke. Nah, ini contoh kasusnya. Kalau kita melihat satu perusahaan, walaupun perusahaan itu besar, Netflix ya, seperti itu. Ya, bagaimana leader mindset ini menciptakan company culture. Nah, beradaptasi dan berkembang, dia akan maju. Ya, dia akan maju. Ya, contohnya lagu ini dia akan saat itu pun sangat dibutuhkan karena memang eranya demikian. Sementara kalau kita lihat contoh yang kedua,
berikutnya. Nah, Bapak Ibu mungkin kenal Kodak kan film ya dulu. Itu dia gagal untuk segera beradaptasi, di mana eranya sudah mengarah ke era digital fotografi, dia masih mempertahankan dengan cara-cara lamanya. Nah, perusahaan besar pun dengan penolakan perubahan dan dengan gaya lamanya ya menyebabkan kemunduran. Bapak Ibu juga sempat tahu kita pakai Nokia yang punya produk yang begitu ya 1000 umat sudah pakai semua, tapi begitu keluar Android langsung habis semuanya karena kurang mengantisipasi dengan cepat. Nah, kita cari contoh yang di dalam negeri. Oke, berikutnya. Nah, ini kereta api. Ya, mungkin Bapak Ibu juga sempat ngalami untuk fase-fase seperti ini, naik kereta, berjubel, duduknya tidak semua dapat tempat duduk, terus kemudian pedagang asongan bisa masuk. Jadi seakan-akan kalau kita naik kereta itu menjadi sesuatu yang kurang nyaman ya. Begitu juga sampai bergantung-gantungan gitu ya. Dan ini real, kenyataan ada. Dan kalau kita lihat sekarang KAI sudah banyak berbenah. Oke, lanjut. Nah, kita harus menyiapkan dari sisi stasiunnya itu baik, terus kemudian menjaga keamanan, kenyamanan, begitu juga tempat pelayanan penumpang. Hanya orientasinya adalah pada customer, pengguna jasanya. Nah, begitu juga itu bagaimana tantangan kita di pemberian jasa layanan kesehatan itu orientasinya adalah ke pasien. Mereka butuh kenyamanan, butuh tidak mau nunggu lama, mereka butuh untuk bisa mendapatkan kepastian jawaban, walaupun ada hal-hal bahwa secara medis bahwa transaksional dokter pasien itu bukan pada hasil, tetapi resultante verbintenis, tetapi kesepakatan kontrak upaya. Nah, upaya ini kan diwujudkan dalam bentuk standarisasi pelayanan dan komunikasi yang baik bagaimana ada di akreditasi itu, sehingga kita punya keyakinan pelayanan kesehatan itu ke depan akan menjadi semakin baik, tinggal kita siap atau mau untuk beradaptasi atau tidak. Oke, lanjut.